Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak santri kan? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Ana bi khair talama antum bi khair. Masya Allah. Baik, tanpa panjang lebar memperkenalkan diri lagi, saya hanya bilang bahwa saya orang Mesir, saya bukan orang Indonesia. Mungkin ada sebagian yang tidak tahu itu. Nah, jadi kita mulai dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Bagaimana kabar hatinya? Alhamdulillah. Semoga semuanya hatinya baik ya. Amin. Nah, hari ini kita hidup di zaman yang capek sekali. Capek banget kan? Hatinya capek. Ya, banyak orang yang tersenyum tapi di dalam hatinya itu kayak lelah, capek. Bagaimana saya menghadapi kehidupan ini? Nah, nah, padahal diam-diam dia kan di dalam hatinya itu ada perang gitu. Dia menangis sendiri. Dia di depan semua orang itu tertawa tapi di dalam ruangannya sendiri gitu, di dalam sajadahnya dia menangis. Nah, di saat itu Allah sudah titipkan dua hal yang sangat luar biasa, yaitu sabar dan ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Ikhlas itu akhlasa yukhlisu ikhlasan. Akhlasa yukhlisu ikhlasan. Dan dari kata khalasa. Khalasa itu yang sudah menjadi murni. Sudah jadi murni. Nah, jadi kayak tidak dicampuri apapun. Nah, seperti orang Arab bilang al-ma'ul khalis. Tidak dibilang air putih, tapi al-ma'ul khalis yang bening, yang sudah murni, tidak campur apapun. Nah, jadi malah air putih itu susu, bukan air putih lagi, bukan air murni. Nah, jadi air murni itu al-ma'ul khalis. Itu bagaimana kalau hati kita seperti air murni seperti itu? Hatinya sangat, Masya Allah, baik banget kalau seperti itu. Jadi ikhlas, jadi benar-benar bersih dari dengki, dari iri, dari ria, semua itu. Jadi kita belajar untuk membersihkan hati kita supaya menjadi benar-benar bersih dari semua kesakitan hati. Nah, jadi akhlasa itu usaha yang sungguh-sungguh untuk membersihkan hati kita dari apapun yang mencampurinya. Nah, dari kotor-kotor yang mencampurinya. Jadi sifatnya ikhlas. Sifatnya ikhlas. Itu keadaan yang murni. Jadi ikhlasnya itu adalah keadaan yang murni, yang gak bercampur apapun di luar tujuan pokoknya kita. Tujuan pokok kita di hidup kita itu apa? Beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan ins itu di dunia ini kecuali untuk beribadah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin beribadah karena Allah, karena hanya ingin dilihat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan. Nah, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa huwa yarak. Nah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi jika kamu tidak melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Itu ihsan. Kebalikannya ihsan dan ikhlas itu apa? Ria, pencitraan. Pencitraan untuk dilihat manusia. Kita berbuat ini untuk dilihat manusia, untuk dipuji, untuk dibilang wah, Masya Allah dia orang baik, untuk dihargai. Itu semuanya namanya ria. Semoga Allah menjauhkan kita dari semua itu. Contohnya apa ria itu? Contohnya, datanglah seorang laki-laki, dia melihat ada orang yang membangun masjid. Terus dia bersedekah, dia bilang, saya kasih uang sekian. Aku bersedekah sebesar ini, tapi kamu sebut nama aku nanti, tulis nama aku. Nah, kayak ada sedekahnya, tetapi nilainya di sisi Allah beda banget sama yang sudah mengeluarkan sedekah dan tidak diminta puji, tidak diminta dihargai atau diminta untuk dikenal atau apapun seperti itu. Jadi sama-sama sudah bersedekah, tapi satunya
beda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk benar-benar melakukan sedekah, melakukan amal ibadah kita itu hanya kepada Allah, bukan untuk dilihat manusia. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, kita disuruh untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya, kepada Allah. Nah, jadi kenapa sulit ikhlas? Kenapa manusia sulit ikhlas? Karena di dalam diri kita itu ada fitrah, fitrah manusiawi. Kita suka dipuji, suka dikenal, suka dihargai, suka dilihat baik, suka disebut-sebut. Itu semuanya manusiawi. Jadi kita melawan diri kita, melawan nafsu kita, melawan fitrah kita dan menjadi ikhlas. Makanya karena itu ikhlas itu susah. Nah, jadi masalahnya kadang hati itu tergantung, menggantungkan hatinya itu kepada manusia. Ketika orang manusia itu menghargai kita, kita senang. Ketika mereka mencela kita, malah kita berhenti. Contohnya ketika berdakwah, ketika menyampaikan ilmu. Nah, kita menyampaikan ilmu dan orang-orang memuji kita. Kita senang, kita lanjut. Tapi ketika orang mencela kita, malah kita berhenti. Ketika kita dilihat manusia ketika beribadah, wah Masya Allah dia solihah banget. Tapi di belakang manusia itu mana ibadahnya? Kayak berkurang. Salatnya juga di depan orang gitu, kalau kita salatnya lama, terus pelan-pelan, tapi kita sendiri set, apa ini? Jadi kita benar-benar yang keinginan hati kita itu ingin dilihat Allah, bukan manusia lagi. Manusia nggak penting. Nah, jadi kita harus semangat. Manusia kalau kita bergantung pada manusia, kita akan sakit hati, karena kita sudah mengorbankan, kita sudah berusaha, tapi nggak ada yang menghargai kita. Manusia kan itu kebolak-balik. Mereka sering berubah gitu. Jadi mungkin hari ini mereka memuji kita, besoknya mereka mencela kita. Hari ini manusia itu mereka mendukung kita, tapi besoknya mereka melawan kita. Jadi hati kita akan ikut jatuh, akan ikut hancur kalau kita tergantung kepada manusia. Jadi kita hanya tergantung kepada Allah, maka hati kita akan tenang, akan sabar. Nah, jadi karena itu ikhlas itu membebaskan hati. Ikhlas membebaskan hati. Kalau hati kita udah bebas, maka hati kita nggak akan sakit, akan merasa tenang. Merasa tenang, udah dipuji, ya udah nggak terlalu terbang. Kalau dicela, nggak terlalu hancur. Kalau dihargai, bersyukur, alhamdulillah. Tapi nggak keterlaluan. Kalau tidak dihargai, tetap lanjut jalannya. Karena kita minta istiqomah, kita melakukan semua ini lillahi ta'ala. Nggak penting manusia di dunia ini. Kita yang penting itu tujuannya lillahi ta'ala. Jadi orang ikhlas itu sadar Allah melihat itu sudah cukup bagi saya. Yang penting Allah ridha. Saya terserah Allah. Saya melakukan apapun di dunia ini demi Allah, karena Allah. Demi Allah ridha. Kalau Allah kasih surga saya ridha. Kalau Allah tidak kasih apapun saya ridha. Padahal kalau Allah sudah ridha, maka mustahil kalau kita nggak mendapatkan surga. Mustahil. Yang penting Allah ridha. Nah, tanda-tanda orang belum ikhlas itu apa? Nah, tanda-tandanya marah ketika tidak dipuji. Ketika tidak dipuji, seharusnya saya yang di tempat dia itu. Kenapa dia yang malah dipuji bukan saya? Jadi dia itu belum ikhlas hatinya. Kecewa ketika tidak dihargai. Ya, contohnya seorang ibu di rumah tangga. Nah, seorang ibu di rumah tangga memasak, capek-capek mengurus anak. Tapi ketika mau makan tidak ada yang bilang terima kasih atas makanannya ibu, terima kasih sudah capek. Tapi kan itu selalu terjadi. Nah, kalau ibu nggak ikhlas, hatinya akan capek, akan lelah. Karena kalau dia seperti itu, maka dia bergantung kepada manusia. Tapi dia ikhlas melakukan itu semua hanya lillahi ta'ala. Nah, sifat yang lain yang tanda-tanda bahwa dia itu
belum ikhlas, bahwa dia semangat ketika dipuji. Semangat ketika dipuji, ya lanjutkan. Dicela, malah berhenti. Nah, dan malas beramal ketika nggak dilihat. Di depan manusia, dia semangat banget ibadahnya. Semangat sedekah, semangat sholat, semangat menuntut ilmu agama, dan ini. Tapi ketika dia sendiri, dikit-dikit hilang amalnya. Nah, jadi kita harus fokus. Sebenarnya tujuan kita di dunia itu apa? Apakah kita mengejar ridha manusia atau ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Uh, jadi kalau manusia itu memuji kita, bahagia sekali. Kalau manusia mencela kita, kita hancur sekali. Maka itu tandanya kita belum ikhlas. Tandanya hati kita perlu diperbaiki. Nah, hati kita belum bebas gitu. Nah, orang yang ikhlas itu sebenarnya hatinya itu tenang. Hatinya tenang. Karena pusat penilaiannya itu bukan manusia. Bukan manusia yang akan menilai saya. Tapi Allah yang akan menilai saya. Kalau Allah yang menilai saya, maka itu sudah saya nggak mau apapun di dunia ini. Yang penting Allah ridha. Nah, manusia itu berubah-ubah. Kan saya tadi bilang manusia itu berubah-ubah. Kalau kita tergantung kepada manusia, maka ketika dia mendukung kita, kita senang. Ketika dia sudah melawan kita, kita sakit hati. Maka siap-siap aja hati kita itu akan hancur. Hancur. Karena hati kita nggak ikhlas gitu. Kita di dunia ini, kita melakukan semuanya, mengejar ridha manusia. Kalau mengejar ridha manusia nggak akan sampai ke tujuan. Ya kan? Nah, tapi kalau kita mengejar ridha Allah, cukup, sudah. Saya ridha ya Allah. Apapun yang Allah titipkan kepada saya ridha. Nah, apa tingkat-tingkat ikhlas? Ada 3 tingkat. Yang pertama, tingkat awam. Tingkat awam. Kita beribadah karena kita ingin surga. Itu tingkat orang awam. Nah, jadi ibadahnya itu saya mengejar surga. Tapi tetap ikhlas. Tetap ikhlas. Enggak apa-apa kan Allah yang nyuruh kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Nah, jadi Allah yang menyuruh kita mengejar surga. Kalian kejar surga. Saya akan siapkan surga seluas langit dan bumi. Kepada siapa? Kepada muttaqin. Bagaimana kita menjadi muttaqin? Al-kazimin al-ghaizah wal 'afina 'anil nas. Menahan amarah, memaafkan manusia, memaafkan. Ketika kita memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan kita. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang baik. Allah menyukai orang baik. Jadi kita menjadi diri yang baik gitu, menjadi orang yang muttaqin. Nah, yang kedua, martabat kedua dalam ikhlas adalah tingkat yang lebih tinggi dari itu, lebih tinggi, yaitu beribadah karena cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah, itu tingkat yang kedua. Nah, saya cinta kepada Allah, maka itu yang menggerakkan hati saya untuk lebih banyak beribadah, lebih rajin beribadah. Ketika saya melakukan itu, maka itu juga ikhlas, tapi tingkatnya lebih tinggi. Dan tingkat yang ketiga dan yang paling tinggi adalah al-mukhlas. Al-mukhlas. Illa ibadaka al-mukhlasin. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Nah, jadi itu hamba-hamba pilihan yang dijaga Allah. Setan pun itu pasrah menghadapi mereka. Kan setan bilang, saya akan menggoda anak-anak Adam, cucu-cucu Adam, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas ya Allah. Setan capek menghadapi mereka. Kan setan datanglah ke manusia itu dari atas, dari samping kanan, kiri, depan, belakang. Tapi dari atas, bawah tidak. Dari atas itu jalur dari Allah Subhanahu wa taala. Dari bawah sudah sampai kubur. Sia-sia kalau setan mau menggoda kita di kubur. Gak ada amal dia. Nah, jadi itu tingkat-tingkat keikhlasan. Nah,
Tapi perjalanan ikhlas itu nggak mudah. Kenapa? Karena setiap kita berusaha untuk lebih dekat kepada Allah, setiap kita berusaha ikhlas, maka Allah akan menguji hati kita. Tapi ketika kita diuji, bagaimana kesabaran kita? Apakah kita sabar atau malah kita mengeluh? Apakah saya bilang, Alhamdulillah Allah sudah titipkan ujian ini dan insya Allah Allah mampukan? Atau saya malah mengeluh, ya Allah kenapa engkau titipkan ini kepada saya? Kenapa bukan orang lain? Jadi Allah menguji kita. Kenapa Allah menguji kita? Untuk meningkatkan derajat kita, untuk menjadikan kita lebih berkualitas. Kita kan berdoa, kita ingin lebih tinggi. Nah, ketika kita ingin mengejar sesuatu, maka pasti akan diuji. Semua orang diuji. Contohnya paling kecil nih, kalian di sekolah kan diuji untuk naik ke level selanjutnya. Masuk tingkat 1, diuji untuk masuk ke tingkat 2. Ini kita di dunia seperti itu. Kita diuji untuk naik martabatnya, untuk mendapatkan tingkat lebih tinggi di surga. Allah ridho dengan kita kalau Allah menguji kita. Insya Allah dengan ujian itu kalau kita sabar, kita mendapatkan tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi apa itu sabar? Apa itu sebenarnya sabar? Sabar itu nggak cuma menahan diri. Sabar itu bukan nggak menangis. Sabar itu bukan tidak sedih. Sabar itu bukan tidak merasa sakit. Nabi Yakub pun sudah menangis sampai matanya putih. Tapi dalam hatinya beliau tetap sabar. Berarti sabar tidak menahan nangis, tidak sedih, bukan tidak sedih. Nah, berarti sabar itu bukan menahan nangis, tapi percaya dan tetap percaya bahwa Allah akan mampukan. Allah yang menguji. Kita percaya kepada Allah di tengah air mata yang menetes-netes itu. Meskipun kita sedih, kita tetap percaya. Meskipun kita mengalami ujian dan kita merasa berat, tapi kita tetap percaya. La yukallifullahu nafsan illa wis'aha. Sebenarnya Allah tidak akan menguji kita kecuali semampu kita. Kita punya kapasitas. Allah tahu kapasitas kita itu seperti apa. Dan Allah ketika kasih ujian, maka Allah mampukan. Tapi bagaimana kita menghadapi ujian itu? Apakah kita akan sukses menghadapi ujian itu atau kita akan gagal? Nah, kenapa Allah memberi ujian gitu? Karena menaikkan tingkat kita. Dan juga ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah memberikan dia ujian. Nah, siapa yang paling banyak ujiannya di dunia ini? Rasulullah SAW, para nabi. Nah, setelahnya amsaluhum, setelahnya al-amsal. Nah, jadi yang paling berat ujiannya di dunia ini para nabi. Setelahnya lagi yang ingin soleh seperti mereka. Setelahnya lagi yang di bawahnya lagi. Jadi yang terbaik itu di dunia ini yang paling berat ujiannya. Kalau kita berat ujiannya, maka kita percaya, alhamdulillah saya masih di jalan Allah. Saya tetap berpegang teguh kepada jalan Allah. Saya ikhlas, saya sabar, saya insya Allah akan sabar dan Allah akan mampukan. Saya percaya firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya percaya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersama saya. Itu benar-benar kata yang sangat kuat. Ketika kita percaya itu, maka semuanya akan mudah di hadapan kita. Ketika kita masuk ujian, Allah bersama saya. Insya Allah mudah. Allah mampukan. Ketika kita menghadapi musibah, menghadapi kehilangan, kegagalan atau apapun, kita percaya bahwa ini ujian. Dan insya Allah saya akan bisa melewatinya karena Allah bersama saya. Inna ma'iya rabbi. Itu sangat besar banget. Semuanya jadi mudah di mata kita. Gak ada yang sulit. Nah, berarti sabar itu kita harus sabar. Kita harus sabar. Nah, semua orang diuji, pasti semua orang diuji. Kita ingin naik tingkatnya, pasti kita akan diuji. Kita berdoa, kita akan diuji. Dan mungkin ujiannya itu dengan Allah menahan kabulan doanya dulu. Kan doa itu
bisa dikabul dengan 3 cara. Kan ketika kita meningkatkan atau angkat tangan kita itu untuk berdoa, maka Allah menerima doa kita. Allah malu untuk bikin hambanya itu turun tangan lagi tanpa menerima doanya. Tapi menerima doa itu ada 3 caranya. Yang pertama, menerima langsung doanya. Langsung doa kita itu diterima. Tanpa perubahan, tanpa apapun, langsung diterima. Alhamdulillah doa kita. Yang kedua, Allah menunda kabulnya doa kita sampai waktu yang tepat. Waktu ini belum cocok, waktu ini belum pas, kamu belum siap menerima itu, nanti aja. Nah, jadi Allah menunda terima doanya itu sampai waktu nanti. Yang ketiga, Allah menggantikan apa yang kita minta itu dengan yang lebih baik. Kita minta bunga, malah dikasihnya kebun, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi doa itu insya Allah dikabul. Percaya, jangan bilang kenapa doa saya nggak diterima. Kenapa doa saya nggak dikabul? Doa kita dikabul. Cuman tunggu waktunya. Tunggu, siapa tahu Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Jadi kita tetap percaya. Nah, menunda doa itu pun atau doanya digantikan dengan cara yang lain, harapan kita digantikan dengan cara yang lain itu termasuk ujian. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi ujian itu? Nah, bagaimana sabar bisa menenangkan hati? Para ulama menjelaskan sabar itu dalam berbagai cara. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Saya bangun tahajud, meskipun itu tengah malam, saya capek, saya bangun. Ini tidur itu nikmat besar, bagaimana saya meninggalkan itu? Itu besar banget, besar banget. Saya bangun tahajud itu, saya meninggalkan kenikmatan dunia demi Allah. Maka itu ujian sabar dalam ketaatan. Saya itu masih di awalnya capek. Saya ingin istiqomah dalam sholat. Saya ingin khusyuk. Saya ingin menjaga sholatnya itu 5 waktu, tepat waktu. Nah, maka kita diuji. Dan kita pasti yang susah itu istiqomahnya, bukan mencoba di awal. Jadi kita diuji, kita akan menguji kesabarannya. Nah, sabar dalam ketaatan. Itu semuanya ada banyak macamnya sabar dalam ketaatan. Ada juga sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Nah, contohnya di usia seperti ini kan banyak tersebar di Indonesia yang pacaran. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu demi Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Jadi saya niatkan, saya meninggalkan sesuatu ini demi Allah. Nah, meninggalkan maksiat. Saya tahu ini maksiat. Saya tidak chat dengan orang yang haram, saya chat sama dia karena Allah. Ini maksiat, saya tinggalkan karena Allah. Saya tinggalkan perbuatan untuk berbicara kasar, berbicara yang tidak pantas, berbicara menghina, ghibah, semua itu. Meninggalkan maksiat karena Allah. Itu namanya sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, yang ketiga, sabar menghadapi takdir. Sabar menghadapi takdir. Itu yang paling berat. Nah, takdir kehilangan orang yang kita cintai, atau ditinggalin, atau disakiti, atau dihina, dicela, gagal menikah, atau gagal dalam urusan hidup. Itu semuanya takdir. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Sabar? Insya Allah sabar. Insya Allah. Nah, yang selanjutnya, kadang orang yang terlihat tertawa itu di dalam hatinya berperang. Itu dia sabar. Sabar dia itu. Berarti sabar adalah ketika hati tetap percaya kepada Allah walaupun kita masih di dalam ujian, kita masih menghadapi keberatan, masih menghadapi kesusahan. Hidup nggak berjalan sesuai ekspektasi kita, hidup nggak jalan sesuai harapan kita. Nah, kita tetap sabar. Itu semua termasuk sabar gitu. Nah, jadi orang sabar itu sebenarnya hatinya itu tenang karena dia percaya sama Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, orang sabar itu akan dikasih pahala yang sangat luar biasa. Bighairi hisab, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Nah,
Dia sabar, jadi dikasih pahala berlipat-lipat. Jadi kita berusaha jadi orang sabar. Ya. Nah, jadi orang sabar itu hatinya tenang. Kenapa hatinya tenang? Karena dia yakin Allah sedang mengatur takdir yang terbaik buat saya. Saya nggak tahu yang terbaik buat saya itu apa. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan juga wa asa an tuhibbu an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Nah, kadang-kadang kita bisa membenci sesuatu, membenci apa yang kita hadapi itu, padahal itu yang terbaik buat kita. Mungkin saya bisa memberikan contoh. Dulu saya itu terkenal di Al-Azhar di Mesir bahwa khususnya untuk orang Mesir nilainya itu nggak dikasih sesuai yang kayak apa ya, karena benarin ujian itu manual. Nah, jadi kadang-kadang ada banyak yang nggak sesuai gitu. Kita melihat bahwa kita sudah menjawab ujiannya itu benar, bagus banget, tapi akhirnya hasilnya nggak seperti itu, nggak sesuai ekspektasi. Nah, saya pergi untuk tempat untuk bilang sama mereka saya ingin mengulang mereka untuk memperbaiki tashih ujian saya. Nah, saya lihat di waktu itu, saya bayar dan saya lihat ternyata mereka makan ketika mereka memperbaiki hasil ujiannya dan sampai 2 lembaran itu lengket. Mereka nggak perbaiki, mereka nggak lihat. Saya tulis itu, tapi tetap tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dari nilainya. Di waktu itu saya sakit hati, merasa bahwa saya sudah berharap banget saya waktunya itu ingin masuk fakultas terjemah bahasa Turki. Tujuan saya ini bahasa Turki, terus dari bahasa Turki saya ingin menjadi orang pendakwah. Nah, terus datanglah waktu itu saudara saya dan bilang, kamu di Al-Azhar, ilmu agama lebih baik daripada kamu mendapatkan bahasa dari Al-Azhar. Jadi kamu mendapatkan yang dasar, yang penting di Al-Azhar aja. Kamu belajar ilmu agama di Al-Azhar, lalu bahasa dia itu kamu belajar di kursus atau di mana lain di luar, itu gampang. Tapi yang paling penting itu ilmu agama. Kamu di Al-Azhar itu kesempatan yang sangat luar biasa. Jadi dia membuka pikiran saya kepada hal-hal yang lain. Nah, bisa, ya udah saya sudah mulai menerima takdir Allah, alhamdulillah. Ya, insya Allah ada kebaikannya gitu. Masuk ke Al-Azhar langsung tertarik sama ada orang-orang Indonesia, Masya Allah kok mereka ramah banget, kok mereka baik banget. Saya ingin belajar bahasa mereka, saya ingin bergaul sama mereka, saya membantu mereka dengan eh, membantu mereka menjelaskan materi yang kuliah itu, karena kan materi kuliah itu dijelaskan sama dosennya dengan bahasa sehari-hari, bukan bahasa fusha. Nah, jadi mereka susah paham. Saya bantu mereka dengan bahasa fusha. Itu awal-awalnya. Setelahnya saya melanjutkan belajar bahasa Indonesia. Terbukalah banyak jalur kepada saya. Alhamdulillah, belajar bahasa Indonesia itu sudah setelahnya kan sudah belajar ilmu agama di Al-Azhar. Nah, belajar bahasa Indonesia sudah mengikuti lomba-lomba, sudah pergi ke Indonesia, melihat dunia di Indonesia, melanjutkan S2 di Indonesia. Terus alhamdulillah sudah mencapai tujuan saya menjadi pendakwah. Apakah itu semua, apakah itu saya bisa capai ketika saya masuk ke fakultas bahasa terjemah Turki? Kayaknya kayaknya enggak. Kayaknya pikiran saya di waktu itu akan berubah menjadi ya udah bahasa Turki aja, enggak akan kejar itu, enggak akan kejar ilmu seperti di Al-Azhar. Karena kan di Al-Azhar kita benar-benar diwajibkan harus belajar itu. Jadi dari situ saya bilang alhamdulillah, saya bersyukur banget atas takdir Allah. Sebelumnya lagi, saya waktunya itu saya merasa kan SMA itu di Al-Azhar benar-benar sulit banget. Karena ya ada ilmi dan adabi. Saya nggak tahu di sini ada ilmi dan adabi nggak? Ada nggak? Ilmi itu yang materi-materi keilmuan yang berkaitan dengan fisika, kimia, biologi dan semua itu. Dan ada adabi yang berkaitan dengan sejarah, bahasa dan yang lain sebagainya. Nah, kalau di Al-Azhar digabung. Nah, ada adabi, ada ilmi, tapi di luar Al-Azhar ada ilmi riyadhah, ada ilmi ulum. Ada yang ilmu sains yang berkaitan dengan ilmu sains aja, nggak ada matematika. Ada matematika di luar, ada jurusan matematika yang lain gitu. Nah, di Al-Azhar ilmi itu dua-duanya bersama. Jadi saya belajar semuanya. Yang kalau di sekolah biasa mereka belajar 7 maddah aja, di Al-Azhar saya belajar 21 maddah.
Badia banget. Sampai saya merasa capek banget. Saya bilang sama ibu, aku mau keluar dari Al-Azhar, saya capek. Nilai pun saya masuk ujian, saya menjawab semuanya benar, tapi nilainya saya nggak lihat, saya capek. Saya nggak melihat hasil yang saya usahakan. Tapi benar-benar di waktu itu ibuku berusaha dan saya berusaha dan semua jalannya tertutup. Semua jalannya tertutup. Ya udah, akhirnya melanjutkan. Tapi setelah masuk ke universitas, kembali bersyukur kepada ibu dan bilang alhamdulillah saya nggak berubah, saya nggak ganti sekolah, saya tetap di Al Azhar. Itu benar-benar pilihan yang paling baik. Sampai sekarang keponakan saya semuanya masuk Al Azhar, semuanya pengen mengikuti jalannya. Jadi di awalnya mungkin saya nggak tahu ini semuanya akan terjadi. Di awalnya saya nggak tahu bahwa takdir Allah begitu indah. Tapi setelahnya saya memahami. Jadi di awal ujian, yang saya ingin sampaikan bahwa di awal ujian yang kita hadapi itu, mungkin aja kita nggak memahami kenapa ini semua terjadi. Tapi ketika hati kita itu percaya kepada Allah bahwa benar-benar Allah akan mengatur semuanya dengan rencana terbaik, maka hati kita akan tenang. Ketika kita percaya bahwa mungkin ini adalah yang terbaik buat saya, dan ketika Allah menguji saya berarti ini yang Allah akan mampukan, maka hati kita akan tenang. Nah, setelahnya di akhir nanti itu kita akan sadar, oh ternyata itu yang terbaik buat kita. Ternyata itu yang titipan Allah buat saya. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang saya memikirkan kembali semua yang terjadi itu, benar-benar kalau saya melihat apa yang ditakdirkan Tuhan saya akan pilih takdir Allah. Saya nggak akan pilih untuk keluar dari Al-Azhar, saya nggak akan pilih semua itu. Nah, jadi seorang itu ketika melihat kalau dia lau tala'tum 'alal ghaibi. Nah, kalau kalian itu melihat al-ghaib. Nah, kalau kita melihat al-ghaib, kalau kita melihat apa yang ditakdirkan Allah buat kita, maka kita akan tetap memilih apa yang Allah takdirkan. Karena benar-benar ketika Allah merencanakan yang terbaik buat kita. Allah tahu kapasitas kita seperti apa. Allah tahu kita butuh apa, kita mampu apa, maka Allah mampukan. Allah rencanakan yang terbaik. Nah, contoh yang lain. Kalau kalian dikasih pilihan, pilih mobil atau motor? Mobil. Nah, tapi Allah kasih motor. Karena mungkin sekarang kamu, kebanyakan itu manusiawi, itu pasti banyak yang akan pilih mobil. Karena mobil kan lebih mahal, lebih mewah, lebih nyaman, seperti itu. Tapi pengeluarannya, wah, luar biasa. Butuh tempat parkir luas, butuh servis, butuh banyak banget. Saya belum punya mobil, saya nggak tahu. Pokoknya pengeluarannya sangat banyak sekali. Mungkin kamu nggak mampu sekarang. Jadi Allah kasih motor. Motor itu kamu bisa mulai sekarang. Kamu nggak butuh siap-siap siapkan apapun dulu. Jadi kamu cukup motor dulu sekarang. Allah tahu kebutuhan kamu apa. Jadi akal kita itu manusiawi. Kita memikirkan dengan akal manusiawi itu, kita nggak tahu yang terbaik buat kita apa. Mungkin kita pilih ini, mungkin ini yang tidak baik buat kita. Nah, seperti itu. Jadi sekarang, apa hubungan ikhlas dan sabar? Ada yang bisa tahu nggak? Apa hubungan ikhlas dan sabar? Oke, orang yang tidak ikhlas tidak akan mudah kecewa. Orang yang tidak ikhlas akan mudah kecewa kepada manusia. Dan orang yang tidak sabar akan mudah kecewa kepada takdir Allah. Nah, jadi ikhlas membuat kita kuat menghadapi manusia, dan sabar bikin kita kuat menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bikin kita percaya dengan takdir Allah. Nah, mungkin saya izin baca doa dulu. Kita akhiri dengan doa. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya' wa min hubbil madhi wa min at-ta'alluq bi ghairik. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang ikhlas dan beramal. Ya Allah, tolong bersihkan hati kami dari riya, dari ingin dipuji, dari hati yang terlalu bergantung kepada manusia. Ya Allah, ketika hati kami lelah, kuatkan kami dengan kesabaran. Ya Allah, ketika hidup terasa berat,
jangan biarkan kami jauh darimu ya Allah. Ya Allah, jangan gantungkan hati kami kepada manusia. Jangan gantungkan kepada dunia ya Allah. Tapi gantungkan hati kami ya Allah hanya kepadamu ya Allah. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا صبرا جميلا، صبرا لا شكوى فيه إلا إليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, jazakumullah khairan kepada saudara kalian Jamal yang telah memberikan materi yang begitu menyejukkan hati kita. Benar nggak teman-teman sekalian? Iya. Izin mengutip sedikit materi dari beliau. Ikhlas itu, orang yang ikhlas itu tidak akan mudah kecewa dengan manusia, dan sabar, orang yang sabar itu akan tidak mudah kecewa dengan takdir Allah. Ini adalah menurut saya bisa menjadi ringkasan dan bahkan bisa menjadi reminder buat kita semua ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita kecewa sama manusia, berarti kita harus ikhlas. Kalau misalnya kita susah menerima takdir Allah, berarti kita harus sabar seperti itu. Ya, Masya Allah sekali. Kemudian ini adalah waktunya untuk kita membuka ruang dialog. Sesi ini kami harapkan tidak hanya sekedar sesi tanya jawab, tapi ruang untuk kita berbagi beban dan mencari solusi atas kegelisahan hati. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berbagi rasa, silakan angkat tangan. Pintu diskusi kami buka. Ya, Uti dan ya. Kemudian ada yang mau bertanya atau Uti Kasmawati? Silahkan. Oke, untuk sementara kita dua dulu ya. Nanti kalau misalkan kita masih ada waktu, kita lanjutkan lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya perkenalkan nama saya Nurmatia. Dalam kemarin saya digunakan memberi masukan dan mungkin ini temanya mengenai hati-hati dengan berbagi hati-hati. Sebelumnya saya berbicara tentang kehidupan dan sabar. Tadi kan saya menyebutkan bahwasanya manusia itu memiliki sifat untuk melakukan sesuai dengan keinginan manusianya. Seringkali kalau misalnya kita ngomong ikhlas, kalau dalam kehidupan itu kan manusia itu kan seringnya kecewa. Sebenarnya dia paham yang bikin dia kecewa itu ya manusia itu sendiri. Tapi meskipun dia paham, meskipun berapa kali dia dikecewakan, dia itu tetap percaya sama mungkin sama apa yang dijanjikan oleh orang lain pada dirinya. Nah, seringkali kita itu tidak bisa menetapkan batasan ya biar kita itu berhenti kecewa, kita berhenti menaruh ekspektasi berlebih. Selain Palu-palu dia. yang kita dan sabar, mungkin
ada tuh saya ada karena memeluk husnuzon atau prasangka baik kepada Allah kan sulit banget sebenarnya. Kalau kita ada waktunya kalau misalnya kita tuh pengennya tuh ya udah mengungkapkan ekspresi kita mungkin dengan marah-marah, mungkin sesuatu yang negatif. Dan mungkin sebenarnya itu adalah cara negatifnya biar kita itu bisa mengalahkan kita dari terhadap ekspektasi berubah. Ya, langsung jawab. Baik, yang kamu tadi sampaikan itu sebenarnya termasuk sabar dalam menghadapi atau meninggalkan maksiat. Nah, ketika kita ingin mengungkapkan perasaan kita yang kesal atau kecewa kepada orang itu, pasti kita akan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kita akan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang yang di hadapan kita. Nah, itu namanya sabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi ketika kamu berusaha meninggalkan maksiat, itu kamu juga mendapatkan pahala. Jadi kamu tahu, saya sekarang kecewa sama mereka, tapi ya udah saya pasrahkan semuanya kepada Allah dan pasti ada rencana di belakang itu. Mungkin ini pelajaran hidup. Mungkin kamu menghadapi orang-orang seperti itu dalam hidup supaya kamu menjadi lebih berkualitas. Supaya kamu jadi lebih sadar, lebih dewasa, lebih paham bahwa saya nggak harus berharap kepada manusia. Ketika saya berharap, jadi saya akan kecewa. Saya siap-siap aja apa yang terjadi. Iya, saya husnuzan, tapi luangkan sedikit bahwa saya siap kalau apapun yang terjadi. Saya siap kalau dia mengecewakan aku. Saya siap kalau dia kebalik ke aku. Saya siap kalau dia itu menghadapi saya dengan cara yang bikin saya kecewa. Jadi harus siapkan luang itu, harus siapkan tempat itu di hati kamu supaya kamu nggak kecewa nanti. Nah, jadi tetap husnuzan kepada Allah dan husnuzan kepada manusia juga. Mungkin dia orangnya baik, tapi masih ada ruang untuk memikirkan bahwa dia manusia, dia siap melakukan apa aja. Kan manusia itu bolak-balik, sering berubah gitu. Jadi kita nggak jamin. Yang kita jamin hanya Allah. Nah, jadi kita hanya berharap kepada Allah. Kalau manusia, nanti hati kita yang akan kecewa. Ya, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair Ustazah atas materi yang dibawa pada hari ini. Masya Allah, materi yang sangat mengenal bagi kita semua. Dan bukan aja, tapi semuanya juga merasakan hal-hal yang Ustazah bawa pada sore hari ini. Di sini anak mau sharing sedikit tuh, apa? Ya. Boleh, boleh. Serius, sahabat mama itu dari keluarga bukan rumus. Jadi alhamdulillah orang tuanya itu udah bisa anak SD. Terus kadang tuh ada merasa nggak ikhlas, kadang merasa kadang itu udah terus banyak kadang kalau Sabar. kadang kalau anak lihat orang lain Apa-apa. sama orang tuanya bisa pinjam-pinjam itu bagi anak sesuatu yang sangat ada sesuatu yang sangat mahal gitu bagi anak. Karena anak sendiri untuk ngobrol sama orang tua aja jarang, terus buat sama punya aja juga jarang karena ada rasa itu. Terus anak minta uang dari saudara, gimana sih biar anak itu bisa lebih ikhlas lagi, bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi debat ini. Padahal ini udah dari beberapa tahun lalu, tapi anak masih merasakan hal ini sampai sekarang. Bagaimana terus untuk bisa menghadapi hal ini? Itu orang tuanya terpisah ya. Baik, itu sebenarnya ujian yang berat. Ya, kita tahu bahwa
kita semua hadapi di dunia ini, semua orang ada ujiannya. Kamu merasa bahwa ini sulit, tapi la qadarullah, kalau kamu melihat orang yang udah ketinggalan orang tuanya, sudah tidak bisa melihat orang tuanya lagi, lebih berat mana? Jadi kita masih alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan keluarga kita, masih ada kesempatan untuk bisa bertemu dengan orang tua kita meskipun mereka sudah terpisah. Jadi kita berdoa kepada mereka, kan mereka tetap orang tua kita. Kita berdoa kepada mereka, kita menjadi anak yang solihah, dan itu pasti dicatat di sisi Allah bahwa ini pahala. Karena kamu benar-benar berdoa kepada orang tuamu, ingin orang tuamu itu baik, ingin orang tuamu itu sehat. Kalau memang takdir Allah buat mereka itu yang terbaik mereka kembali, maka mereka akan kembali. Kamu harus percaya itu. Tapi mungkin untuk saat ini mereka bersama mungkin hancur rumahnya, mungkin salah satunya sakit parah. Insya Allah tidak, tapi coba pikir dengan sisi lain. Apakah ini lebih baik atau yang mereka ada dalam situasi yang sulit? Jadi coba cari sisi yang positif untuk memikirkan itu. Kita tahu ini ujian, tapi kita harus sabar menghadapinya. Ya Allah, saya melihat ini, orang tua saya terpisah, saya capek di antara dua mereka. Saya melihat orang tua yang lain kumpul bersama, itu ya berat, perasaannya berat. Tapi kalau kita sudah ikhlas, maka kita akan merasa bahwa alhamdulillah mereka masih ada di dunia ini. Alhamdulillah ibu masih ada tempat, masih ada waktu masih ada kesempatan untuk berdoa kepada saya, berdoa. Kan pintu surga itu bersama ibu kan? Nah, jadi salah satu pintu surga dari ibu. Masih ada kesempatan untuk taat orang tua dan menjadi anak yang solihah. Jadi insya Allah ada sisi baiknya. Percaya bahwa ujian ini ketika Allah titipkan kepada kamu dan kepada keluarga kamu, maka pasti ada hikmahnya. Dan pasti Allah akan mampukan. Kamu hanya dalam saat ini kamu masih berproses. Proses untuk menjadi lebih dewasa, proses untuk menerima takdir, untuk menjadi lebih ikhlas. Kan mukhlasin itu bukan begitu aja. Itu benar-benar dipilih. Bagaimana kita dipilih, bagaimana kita menjadi benar-benar orang yang mutakin. Yang paling berat ujiannya kan di dunia ini Rasul. Betapa kesusahan yang Rasulullah hadapi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujiannya berat banget. Ujian saya di samping Rasulullah apa? Alhamdulillah, saya masih hidup, saya masih ada kesempatan untuk beribadah, saya masih ada kesempatan untuk taat kepada orang tua. Jadi semoga orang tuamu sehat selalu dan semoga Allah takdirkan yang terbaik buat kamu dan keluarga kamu. Amin. Semoga jawaban saya sudah cukup atau semoga bisa menenangkan hati kamu. Baik, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang telah teman kita sampaikan tadi ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, apakah dari antum masih ada yang ingin bertanya? Boleh, tapi nggak boleh putus-putus. Iya, silakan Kak boleh bertanya. Sedikit menyampaikan dari kita ada kata beliau kalau misalkan tanya jangan putus-putus. Ya. Pede aja, nggak apa-apa. Kita semua manusia. Bukan ada satu pertanyaan lagi kita Ya. Ya. Ini sudah sedikit tentang kesabaran jujur karena sendiri merupakan punya karakter yang sedikit emosian. Cuma emosiannya itu kadang karena melampiaskan lewat tulisan atau dengan cara menghindari orang-orang,
mungkin mengambil waktu sendiri, mengurus diri, biar orang-orang itu tidak terkena emosi apa dalam bentuk marah-marah bentuk tulisan atau itu merupakan bentuk ketidaksabaran. Kalau misalkan dia ada supaya dia akan merubah cara emosi itu biar sebenarnya yang kamu lakukan itu termasuk cara menahan amarah. Jadi kamu menahan amarah dengan cara kamu ketika merasa kecewa atau merasa sakit hati terhadap orang dan kamu merasa ada emosi di hadapan emosi di dalam dirimu terhadap mereka, maka kamu sendiri dulu gitu sampai kamu tenang kembali. Kamu menulis isi pikiran kamu supaya pikiran kamu itu sudah tenang kembali. Kamu sholat, curhat kepada Allah, tangisanmu di sajadah itu benar-benar sangat berharga. Lebih berharga daripada tangisanmu sendiri gitu. Berharga ketika kamu curhat kepada Allah. Bikin ada waktu di antara kamu dan Tuhan. Setiap hari ada pujuk gitu, nggak ada yang ikut campur urusan kamu di waktu itu. Kamu curhat semuanya kepada Allah. Nangis, terserah kamu nangis. Ungkapkan semuanya kepada Allah. Seperti kalau kamu berbicara sama orang yang merasa kamu nyaman curhat sama dia. Ya, bagaimana Allah Maha Kuasa, Allah Maha mengetahui semuanya. Allah tahu perasaan kamu. Kamu tahu ketika kamu hanya susah mengungkapkan perasaan kamu ketika kamu curhat kepada Allah dan kamu bilang hanya ya Allah, ya Rabb, dan kamu menangis, itu sudah Allah tahu isi hati kamu. Jadi cukup aja ada namanya munajat. Munajat bainal abdu wa rabbah. Nah, kita seorang hamba, kita harus ada munajah di antara kita dan Tuhan. Ada waktu, kita meluangkan waktu itu, kita berbicara, mengungkapkan semuanya kepada Allah. Yakin, setelah itu kamu akan kembali tenang. Saya sejak, bisa dibilang seminggu lalu, saya bangun tidur, saya melihat mimpi buruk, terus saya di mimpi itu nangis, sampai bangun tidur itu masih ada tangisannya. Terasa banget di hati saya. Waktu itu subhanallah waktu subuh. Ya udah langsung sholat subuh, terus sholat 2 rakaat, langsung saya menyampaikan semuanya kepada Allah. Saya menyampaikan ini sebagai bentuk untuk salah satu cara untuk diikuti. Saya bukan paham kan? Nah, jadi saya mengungkapkan semuanya kepada Allah. Benar-benar setelahnya saya melihat hatiku itu lega, sudah tenang, sudah bisa senyum lagi. Benar-benar kamu harus coba itu. Rugi kalau nggak coba itu. Ya, itu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Ya. Oke, jazakallah ya Ustazah untuk semua jawaban yang telah diberikan. Sungguh-sungguh sangat menyejukkan hati kita semua ya teman-teman ya. Sebelumnya Ustazah, ini karena kita buka sesi tanya jawab dan sharing. Izinkan saya untuk bertanya satu hal. Boleh. Jadi kita kan tadi sama-sama simak ya kalau Ustazah ini adalah seorang reporter, content creator, juga presenter. Benar ya? Iya, betul. Iya. Nah, jadi kita manusia ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan tentunya dakwah ini adalah salah satu cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian Gus, hal yang ingin saya tanyakan, apa sih Gus suka dukanya jadi presenter atau content creator yang kita itu muslimah yang kadang-kadang bahkan kita tidak menampakkan diri di depan umum kita sudah menjadi fitnah. Apalagi kita dengan niat beribadah, berdakwah di jalan Allah, terus mungkin ya banyak hal-hal yang mungkin menjatuhkan kita menjadi fitnah dan hal-hal yang lain lagi bisa dijelaskan kepada kita. Ya, boleh. Baik, soal presenter, soal reporter dan semua itu semuanya termasuk jalur yang saya dapatkan dari belajar bahasa Indonesia. Saya percaya bahwa belajar bahasa itu membuka banyak jalur buat kita. Salah satunya sudah terbuka lomba yang untuk
lomba reporter, ada berbagai kan beberapa tahun. Nah, ada setahun aku mengikuti lomba reporter, ada satu tahun saya mengikuti lomba reportase sama yang tadi lagi apa? Content creator itu sudah yang lain, yang satu lagi. Presenter. Nah, jadi itu semuanya saya mengikuti lomba. Dan alhamdulillah di waktu itu saya sudah juara satu tingkat internasional. Nah, jadi itu sudah termasuk jalur dari belajar bahasa. Dan saya percaya bahwa amalan kita di dunia ini meskipun bukan dalam bentuk ibadah yang kita semua kenal, kita bisa menjadikan semuanya sebagai ibadah. Karena kita sebagai orang muslim, kita harus menjadi mukmin yang kuat. Kuat itu nggak cuma dalam tubuhnya, tapi kuat dalam imannya, kuat dalam ilmunya, dalam kesehatannya, dalam karirnya, dalam semuanya. Karena kan Allah menyuruh kita untuk fas'au fil ardi. Nah, kita sa'i di dunia ini. Nah, bagaimana bentuk kesayian kita? Nah, dengan begini, saya ingin mencerminkan orang muslimah yang baik, yang benar-benar bisa sukses di berbagai bidang, dan tetap juga tidak dihalangi oleh Islam, tidak dihalangi oleh hijab, tidak dihalangi oleh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, soal content creator awalnya saya mulai dengan mengajari bahasa Arab. Mengajari bahasa Arab kan di awalnya kan saya ngajari bahasa Arab kepada teman-teman di Al-Azhar. Nah, setelahnya ingin membuka lebih luas. Sudah membuka itu mulai sendiri pun sampai saya bikin lightingnya sendiri di rumah dengan lampu, dengan kertas silver dan semua itu. Jadi benar-benar ada usahanya gitu. Nah, yang penting niatnya. Jadi niat saya di itu apa? Nah, kan innamal a'malu binniyat. Nah, jadi kalau niat kita itu baik, maka benar-benar kita akan bisa mendapatkan pahala dari semua amalan kita. Jadi kalau saya di rumah, saya kerja di rumah atau saya membantu ibu atau saya membantu orang tua, maka itu niatkan lillah, taat kepada Allah karena Allah suruh saya taat kepada orang tua. Jadi begitu saya mendapatkan pahala. Jadi kita gimana alihkan niat kita itu supaya menjadi ibadah gitu. Tidur pun kita bisa mendapatkan ibadah dari tidur, mendapatkan pahala dari tidur menjadikannya ibadah. Kita tidur itu niatnya saya ingin tidur supaya tubuh saya sehat, supaya saya bisa bangkit lagi dan bisa beribadah kepada Allah. Begitu, selama tidur mendapatkan pahala. Seperti itu. Kalau perihal suka dukanya bagaimana? Mungkin tidak pernah dijudge orang yang sampai bikin nggak mau mana lagi atau apa? Pernah dihadapi orang netizen, Mbak Dia, ketika di internet kan konten kreator. Nah, pasti akan dihadapi netizen. Salah satunya sekarang itu di internetnya saya menyampaikan dakwah. Contohnya pernah saya berbicara bahwa soal Habib. Kalau di sini banyak yang ngaku-ngaku dirinya Habib. Kalau di Mesir tidak ada seperti itu. Dan kita itu nggak boleh ikutan buta. Kita harus itu meskipun orangnya itu syekh, ustaz, kiai, siapapun dia itu, kita nggak boleh ikutan buta. Kita punya akal. La'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Nah, jadi Allah sudah menyuruh kita untuk berakal. Kita amalkan pikiran kita. Nah, jadi kita nggak boleh ikut buta. Kan supaya nggak terjadi kasus seperti Walid. Ya kan? Gitu. Jadi saya menyampaikan itu di videonya. Saya kenal netizen banyak banget. Pasti semuanya pendukung, semuanya salah paham dan mereka paham bahwa saya bilang nggak ada Habib sama sekali gitu. Dan mereka paham bahwa saya melawan gitu. Padahal tidak, saya menyampaikan dakwah. Silahkan kalau kalian mau pahami begitu, silahkan. Yang lain juga ketika saya menyampaikan tentang ziarah kubur. Nah, saya waktu itu lagi di Saudi dan saya lagi membacakan yang tulisan yang tentang kuburan makam yang itu, syuhada Uhud. Nah, di Jabal itu, saya membacakan ini semuanya dengan bahasa Indonesia. Mereka nggak setuju. Kenapa? Karena saya bilang di video itu, kita ketika ziarah kubur atau ziarah ke makam aulia atau seperti itu, maka kita berdoa semoga Allah merahmati mereka dan
Semoga Allah menjadikan kita orang yang baik seperti mereka. Nggak boleh kita bilang berkat mereka. Nah, karena nggak ada perantara antara hamba dan Tuhan. Saya dilawan karena itu. Tapi niat saya di itu, saya menyampaikan kebenaran. Nggak apa-apa, kalaupun saya dihadapi banyak orang, yang penting saya sudah menyampaikan kebenarannya. Saya percaya bahwa itu yang diperintahkan Allah kepada kita, al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dan saya menyampaikan itu. Meskipun saya dilawan tidak apa-apa. Ya udah, ya abaikan saja kalau orang menghadapi kita seperti itu, abaikan. Yang penting menyampaikan kebenaran. Begitu. Masya Allah, bagaimana teman-teman sudah termotivasi sama Ustazah? Masya Allah, beliau ini benar-benar multi talenta seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya teman-teman ya. Content creator, presenter, kemudian beliau reporter, beliau nggak cuma membaca kitab saja, tapi beliau juga berusaha menghadapi zaman digital. Jadi teman-teman sekalian. Baik teman-teman, sampailah kita pada penghujung acara. Jazakallahu khairan untuk perhatiannya. Setelah ini akan kita adakan sesi foto bersama ya teman-teman ya. Dimohon untuk segera menata barisannya. Bagaimana? Biar ditutup dulu nanti baru kita. Ya, boleh. Ya. Ya teman-teman, setelah ini sesi bersama. Untuk sesi foto yang bersama adalah bersama tamu undangan. Setelah yang kedua adalah bersama santri ya. Setelah saya tutup, silakan nanti segera merapat. Nah, jazakallahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Saya Yanita Eka Safira pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang melukai, itu murni dari kesalahan saya. Dan apabila ada hikmah yang tersisa, itu murni cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tamu undangan kami